Simulasi itu sekalian berasal dari kata simulis, yang artinya itu menirukan. Jadi memang apa yang kita lakukan dari awal sampai saya menyatakan naik di panggung menyampaikan sambutan, tadi sesungguhnya masing-masing aktor itu memerankan kira-kira gitu kan, ya, menirukan seolah-olah kejadian yang sesungguhnya. Sekali lagi saya menyambut baik acara ini, dan tentu bagi Bapak Ibu pimpinan UPD yang terkait dengan Satgas COVID-19, ini bisa menjadi acuan langsung. Dokumentasi nanti yang dibuat itu bisa menjadi, saya kira nanti bagaimana hak kepemilikannya bisa kita publikasi, bisa kita pedomani, selanjutnya bisa kita sebarkan di seluruh wilayah masyarakat Bengkulu, bahkan bisa jadi rujukan nasional. Saya kira sekali lagi ini sangat positif sekali. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, saya memang 2-3 hari terakhir bersama tim sedang mengkaji betul terkait kita harus memulai aktivitas kegiatan kehidupan kemasyarakatan sebagaimana selalu disampaikan. Ini bagaimana kita melakukan aktivitas berdampingan dengan wabah COVID-19 yang kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Maka dari itu khusus pesta pernikahan, kemarin Pak Irwan kita sudah siapkan untuk mengeluarkan edaran sebagai rujukan di kabupaten kota. Sekali lagi untuk bisa melaksanakan pesta pernikahan dengan standar yang disusun sebagaimana kita lakukan simulasi pada pagi siang hari ini. Maka nanti saya kira tidak ada alasan bagi 9 kabupaten kota ketika nanti melihat bagaimana tren wabah COVID-19 sudah mulai melandai, mulai terkendali penanganan dari aspek kesehatan, panduan bagaimana melaksanakan resepsi pernikahan kita sampaikan dengan baik, rinci dan jelas. Maka saya kira sekali lagi pemerintah kabupaten kota tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa memberikan izin ya kepada teman-teman, kepada keluarga yang punya hajat untuk melaksanakan sekali lagi resepsi peresmian pernikahan sebagaimana standar yang disusun secara bersama-sama acuannya pagi siang hari ini. Kemudian yang ketiga, ini juga kami sampaikan dengan teman media. Saya juga sedang melakukan kajian bersama, mudah-mudahan 1 minggu ke depan juga bisa diterapkan ini dengan Adi Darini dan kawan-kawan belum disampaikan. Terkait dengan sekolah tatap muka pun juga demikian. Kita akan mulai mendesain agar anak-anak kita bisa mulai sekolah. Tentu sekali lagi dengan standar, saya membuat skenario yang sekali lagi ini masih dalam kajian dalam minggu ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Nanti sebagaimana acuan dari teman-teman WO tadi, kira-kira kapasitasnya tuh 30-50% maksimum kapasitas sekolah. Maka nanti akan kita bagi selama 6 hari itu 3 hari kelas 1 kalau yang SMA atau SMP, 2 hari pertama kelas 1, 2 hari kedua itu kelas 2, kira-kira begitu kan, 2 hari ketiga itu kelas 3. Sehingga nanti kapasitas sekolah itu hanya 30%. Sehingga anak-anak nanti kita latih, kalau memang kondisinya aman, stabil, bisa ditangani dengan baik, kita naikkan 3 hari dan berangsur-angsur nanti bisa stabil dan tentu kita evaluasi terus. Nah ini sekali lagi saya butuh betul dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ini dari teman-teman, artinya dari penyelenggara, wedding organizer sudah sangat siap, dan tentunya dari pihak masyarakat, tamu undangan yang perlu teman-teman sekalian awak media kita edukasi secara bersama-sama untuk tertib, disiplin, mengikuti apa yang sudah diatur oleh wedding organizer. Sama nanti untuk pihak sekolah yang kita selenggarakan, itu pun juga nanti Pak Irwan dengan teman-teman dari BPBD harus dibakar. Kita akan kaji terus dalam minggu ini. Ini terkait dengan kondisi wabah di Bengkulu. Selalu saya katakan sejak awal, ketika kita mengevaluasi kondisi wabah itu bukan dilihat dari jumlah yang positif utamanya sekalian. Ya. Jumlah yang positif boleh bertambah. Bisa jadi makin banyak juga tidak apa-apa. Asal angka kesakitannya atau yang sakit itu semakin sedikit. Ya, itu yang penting. Jadi nanti dilihat data kita Pak Irwan, yang angka yang sakit itu makin sedikit. Kemudian yang kedua diikuti dari yang sakit itu angka kesembuhannya makin tinggi. Sekarang angkanya berapa Pak Irwan? 87, di atas rata-rata
nasional ya. Berapa? 89%. Artinya kalau 10 orang yang sakit itu 9 orang bisa sembuh. Artinya tinggi sekali. Sakit-sakit yang lain juga begitu Pak. Tidak semuanya sembuh total seluruh juga enggak. Penyakit yang lain kan begitu. Nah maksud saya ini membuat keyakinan ke masyarakat agar kita tidak lagi panik berlebihan ya, sehingga mengambil sebuah sikap yang tidak proporsional. Tetapi tetap tadi, maka saya sampaikan dengan Pak Irwan, dengan Pak Rusdi Bakar kemarin, saya lihat tren datanya, coba lihat. Jumlah yang saat ini memang makin sedikit, walaupun sekali lagi kasus positif makin banyak Pak. Ini apa-apa. Nah apa-apa, sekali positif terdenda semua, apalagi nanti sudah divaksinasi. Kalau di swab antigen bisa semua ada reaksi yang bisa jadi tubuh kita, kan bisa positif juga. Tapi sekali lagi tidak sakit. Dan ketika sakit ditangani, sembuhnya, tingkat kesembuhannya justru tinggi sekali. Dan angka kematian juga makin rendah. Kalau bisa zero. Dan kita melihat angka kematiannya juga diklaster lagi dengan dua tabel. Nanti Pak Irwan sajikan ke saya biar saya bisa ngambil keputusan di awal Februari. Sajikan lagi yang betul-betul, minta maaf, yang meninggal karena murni COVID-19. Kita lihat datanya berapa. Kemudian kalau istilah kesehatan ya baru yang meninggal karena penyakit bawaan lainnya. Mungkin yang bersangkutan memang sudah ada penyakit lain, kronis, bawaan. Nah ini nilainya berapa? Sekali lagi agar saya sebagai pimpinan di daerah tidak salah. Kesimpulan terakhir bagi sekalian, saya sebagai pimpinan tidak mungkin saya akan mengorbankan atau membuat masyarakat, rakyat saya ya akan jatuh sakit, apalagi menjadi korban dari COVID-19 ini. Tapi di sisi lain, saya juga ingin menggerakkan ekonomi Bengkulu agar bisa mulai kembali normal. Saya kira komitmen ini mari kita bersama-sama dengan teman-teman, sekali lagi Asosiasi ya Jasa Pesta Pernikahan, saya berterima kasih sekali dengan adanya acara ini. Sehingga sekali lagi ini bisa menjadi dokumen. Sekarang nanti tolong dipublish betul dengan kawan-kawan media. Kalau perlu bisa 1 halaman runtun betul dari acara menerima tamu, difoto, dikasih keterangan, dipandu sampai ke tempat duduk. Bagaimana prosesi foto bersama, ucapan selamat, ngambil makanan, nasi kotak dan semua dibuat denanya dalam 1 halaman koran. Saya bisa disajikan. Dan ini nanti sudah hasil itu nanti dengan media center kita publish di media center Pemprov, kita sebarkan ke Kominfo Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu. Nah nanti kita izin dengan teman-teman WO, tapi tentu boleh tidak ini kan karena mereka yang punya hak cipta, kemudian hak karya ini kita hargai betul. Tentu dituliskan sebagai pemilik dari gambar, dari desain cerita dan seterusnya. Saya kira dalam waktu dekat nanti Pak Herwan saya minta dengan Kominfo, Pak Wisata lihat desain gambarnya seperti apa, rinci dari pertama sampai titik terakhir kamu pulang, runtutannya seperti apa, fotonya ada narasi sedikit di bawah, kita tampilkan di 1 halaman. Nanti biar Pemprov yang mempublikasi. Ya di RB kita tampilkan, kemudian di BI kita masukkan juga, kemudian di koran 1 halaman di masing-masing kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Nanti saya tanda tangani dengan penanggung jawab acara. Ya kita tanda tangan berdua aja. Sekali lagi ini panduan, saya kira positif sekali. Kita minta dukungan dari semua pihak dan kawan-kawan media agar bisa sekali lagi mempertemukan 2 sisi, kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi masyarakat Bengkulu. Ya, saya kira demikian.